Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa jangan lupa untuk berpartisipasi aktif melalui line telepon ataupun WhatsApp interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio Anda dan akan langsung kita ulas nanti bersama dengan narasumber kami di hari ini. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa bagaimana kemudian kondisi market dan dinamikanya di hari ini, langsung saja kita awali diskusi kita bersama dengan technical analis BCA Sekuritas Mas Muhammad Syahrizanas. Selamat sore Mas Ican. Selamat sore Mas Fajar. Apa kabar Mas Ican? Baik, Mas. Baik, luar biasa sehat selalu ya Mas Ican ya. Mas Ican, ini hari ini kita lihat indeks harga saham gabungan sepertinya ceria sekali, ditutup positif di sesi 1 dan bahkan masih berlanjut di sesi kedua naik 1,49%. Apakah masih ada katalis ataupun dorongan dari optimisme stimulus di Amerika Serikat atau justru ada katalis lainnya yang akhirnya membuat IHSG kita sepertinya cukup solid di hari ini? Iya, kalau kita lihat pergerakan dari indeks 4 hari penurunan, bahkan kalau dari sisi teknikal kita lihat full body candle-nya 2 hari penurunan ini cukup dalam juga. Jadi technical rebound di dua perdagangan ini, so kenaikan hari ini juga cukup tinggi sampai 6264 break resisten satunya dia. Kalau kita lihat dari sentimen memang cukup besar dari ini ya, dari RU penanggulangan virus yang 1,9 itu yang mulai akan diteken nanti malam kalau nggak salah oleh Joe Biden, kurang lebih ini akan memberikan stimulus lanjutan untuk Amerika Serikat, dan saham-saham regional kurang lebih akan mulai bangkit lagi. Karena yang menjadi ketakutan kemarin itu sebenarnya inflasi ya, data inflasi. Namun memang data inflasi yang inline dengan konsensus yang dirilis pada Kamis malam kemarin kalau tidak salah. Kemudian rilis data initial jobless claim juga ini memberikan dampak positif juga di Amerika Serikat, sehingga membawa US Treasury tenor 10 tahun di Amerika Serikat itu mengalami penurunan, karena memang di beberapa hari kebelakang ini menyentuh 1,6%. Jadi ketakutannya adalah inflasi yang berkelanjutan di Amerika. Namun itu terpatahkan dengan rilisnya inflasi yang sesuai dengan konsensus ini. Ini salah satu katalis positif juga untuk kemajuan ekonomi global juga. Kemudian dari dalam negeri, Mas Fajar, ini ada OECD ya, revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4%-an kalau nggak salah. Kemudian penurunan dari kasus aktif. Ini yang menarik, kasus aktif di sini sudah mulai menurun ya di Indonesia, mulai terhitung dari hari Selasa kemarin. Nah, ini juga memberikan dampak positif juga terhadap indeks harga saham gabungan, walaupun memang PPKM ini masih diperpanjang ya oleh Satgas COVID. Seperti itu untuk katalis-katalis yang akan sudah terjadi. Oke, jadi ada sejumlah katalis begitu ya, baik dari global ataupun dari domestik. Tadi menarik sekali begitu Mas Ican ulasannya, ada inflasi yang kemarin akhirnya dirilis dan sesuai konsensus, kemudian kekhawatiran dari US Treasury Yield yang kemarin juga sepertinya membuat tekanan tersendiri bagi market regional, akhirnya perlahan-lahan yieldnya juga sudah mulai turun, ditambah dengan ada stimulus yang baru saja diteken begitu ya, senilai 1,9 triliun dolar Amerika. Tapi melihat stimulus-stimulus ini sendiri dan juga termasuk tadi dari dalam negeri, apakah kemudian ini masih akan menjadi dorongan untuk market kita dalam beberapa waktu ke depan, Mas Ijan, atau memang sangat singkat sekali biasanya untuk katalis-katalis seperti ini? Sebenarnya sudah price in di Amerika, sudah price in di 1 sampai 2 bulan ke belakang. Kalau kita lihat all time high-nya di Dow Jones itu sudah kesekian kalinya ya, bahkan di semalam juga mencatatkan rekor tertinggi juga pergerakan. Karena memang kalau kita lihat di pergerakan sebelum COVID sendiri, yield ini kan mengindikasikan leading indikator, salah satu leading indikator untuk menentukan suku bunga ke depan ini akan seperti apa, the Fed-nya gitu kan. Nah, karena yield ini naik, otomatis harga ini kan harga obligasi cenderung turun, jadi ada outflow di sana, sehingga inflasi ini diharapkan naik gitu ya, kurang lebih ini view-nya dari yield. Nah, sehingga jika yield ini tinggi, otomatis nanti kekhawatiran the Fed akan menaikkan suku bunga itu semakin besar, karena ketika the Fed untuk menaikin suku bunga, kurang lebih bank-bank sentral di regional juga ikut menaikkan suku bunga, sehingga
sehingga Selisihnya memberikan akan dampak tetap negatif. terjaga ya. Iya, memberikan dampak negatif sendiri untuk pasar saham. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik. Itu juga bisa menjadi catatan tentunya ya untuk bisa memperhatikan bagaimana kemudian kondisi global terkini terutama dari Amerika Serikat. Kemudian Mas Cican melihat ISG kita yang hari ini positif naik 1,49%, dorongannya tentunya dari sejumlah saham yang bergerak menguat, 311 saham mencatatkan kenaikan. Lantas posisi berikutnya untuk indeks sendiri diproyeksikan kemana ini? Baik arahnya atau trennya ataupun posisi-posisi terdekat sendiri dari indeks? Iya, untuk indeks harga saham gabungan, potensial upside masih ada, kemungkinan dia akan menguji higher di tanggal 3 Maret ya, di 6394 sampai dengan level 6400. Jika mampu terbreak gitu ya, level 6400, ini kemungkinan level 6500 kurang lebih masih akan bisa disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Namun jika berbalik, di sini ada support kuat ya di hari kemarin tanggal 9 itu 6167 bahkan 6170 ini akan menjadi support kuat dulu untuk IHSG. Jika level itu tertembus kurang lebih lower low di tanggal 4 Januari 2021 di level 5929 ini akan jadi level support yang paling kuat untuk indeks harga saham gabungan saja. Oke, baik. Itu beberapa level tentunya pemirsa yang juga bisa dijadikan acuan untuk Anda bagaimana kemudian menilai kenaikan yang ada sampai dengan saat ini yang hari ini kembali ditutup positif melanjutkan kenaikan di hari Rabu kemarin. Nah, kemudian dari kenaikan ini sendiri Mas Ican saya ingin spesifik ke salah satu sektor begitu ya, yang hari ini juga ternyata pergerakannya cukup atraktif sekali. Ada sektor pertambangan yang naik lebih dari 3% dan menjadi salah satu motor utama dari indeks harga saham gabungan. Tadi juga kami sudah sampaikan informasinya bahwa dari sektor pertambangan ada Fitch yang memperkirakan profitabilitas penambang ataupun kontraktor batu bara di Indonesia akan mencatatkan kenaikan. Kemudian juga tadi ada satu emiten yang sudah merilis kinerjanya di tahun 2020, ada PTBA. Melihat sektor pertambangan sendiri, Mas Ican, apakah kemudian semakin menarik di hari ini ataupun mungkin dalam beberapa waktu ke depan? Ya, kalau dari rotasi sektor gitu ya, untuk mining ini memang di beberapa hari kemarin cenderung turun karena memang nikel spot price-nya gitu ya, di harga pasar nikelnya itu turun, jadi ketiga saham mine ini ya, mine industri yang tergabung dalam satu holding ini mengalami penurunan juga. Kalau dilihat pergerakan dari harga spot nikel kita juga ini cukup mulai ada pergerakan pullback ya, reversal di angka 16.000 sampai 17.000 ton per dolar. Jadi indikasinya ada potensi rebound lanjutan ya untuk beberapa saham metal ini ya, khususnya nikel, antam, inco dan tins ini ya masih bisa untuk menguat ke depan. Oke, metal mining begitu ya, Inco, Antam, Tins yang kemarin juga sempat didera penurunan. Sepertinya kita lihat juga hari ini bagaimana kemudian laju dari saham-saham tersebut begitu ya untuk metal mining. Sementara selain metal mining sendiri, Mas Ican, jika kita bergeser ke batu bara, apakah kemudian ini juga menjadi cukup menarik untuk kita perhatikan? Ada salah satunya tadi ada PTBA yang sudah merilis kinerja, laba bersihnya turun sayang sekali di tahun 2020 lalu. Untuk batu bara seperti apa, Mas Ican? Iya, untuk batu bara kalau kita lihat PTBA yang menjadi kekhawatiran ini beberapa investor adalah PTBA tidak membagikan dividen lagi untuk tahun ini karena memang saham batu bara khususnya PTBA ini salah satu yang memiliki dividen yang cukup besar ya. Jadi kalau untuk hari ini menguat 5%, potensi masih ada level-level penguatan di sini. Untuk PTBA-nya resisten selanjutnya kurang lebih di 2.800. Jika break level tersebut 2.900 sampai dengan 2.950 akan tersentuh untuk PTBA dalam beberapa pekan ke depan. Namun jika berbalik atau pullback ini kurang lebih level support di 2640, 2630 untuk PTBA-nya. Oke, 2640, 2630 level support terdekat jika memang berbalik arah, sementara 2800 dan juga 2900-an begitu ya bisa diperhatikan pemirsa untuk PTBA. Nanti mungkin saya juga tanya dua saham batubara lainnya, bagaimana kemudian catatan secara teknikalnya dari Mas Ican, tapi nanti usai jeda Mas Ican dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.